teman-teman, kembali lagi di Dita Channel. Nah, sebelum lanjut ke video, silakan di like, komen, dan subscribe. 5, 4, 3, 2, 1. Minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Kyou mo benkyou tsukimashou. Mari kita lanjutkan pelajaran ya. Jadi masih dalam tema Shumi. Kemarin kalian sudah belajar kosakatanya. Nah, di sana yang perlu ditekankan adalah kosakata, kata kerja yang berubah menjadi kata kerja bentuk kamus. Dalam bahasa Jepang ada 3 golongan kata kerja ya. Jadi ada golongan 1, golongan 2, dan juga golongan 3. Jadi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana perubahannya dari masing-masing golongan. Yang pertama, golongan 1. Nah, di sini kalian akan merubah kata kerja bentuk mas ke dalam bentuk kamus. Dalam golongan 1, yang perlu kalian perhatikan adalah ini. Peraturan perubahan ke bentuk kamus. Dalam bahasa Jepang, kata kerja bentuk kamus itu pasti diakhiri dengan akhiran u. Misalnya seperti ini perubahannya. Dari i menjadi u, ki menjadi ku, gi menjadi gu, dan seterusnya. Nah, yang perlu kalian lakukan pertama adalah menghilangkan kata mas. Seperti ini contohnya. Yang pertama ada kata imas. Imas. Jadi kalian hilangkan masnya ini. Jadi menyisakan kata terakhir adalah i. Nah, inilah yang kalian ubah. I. Perubahan bentuk kamusnya menjadi u. Jadi kalian akan menemukan bentuk akhir dari kata imas menjadi iu. Kemudian yang kedua, kikimas. Kalian hilangkan dulu masnya. Kemudian kalian temukan akhiran ki. Nah, di sini ki berubah menjadi ku. Jadi bentuk kamusnya adalah kiku. Kemudian oyogimas. Kalian hilangkan masnya. Ditemukan akhiran gi. Nah, gi ini berubah menjadi gu. Terakhir bentuk kamusnya adalah oyogu. Nah, seperti itu caranya merubah kata kerja golongan 1 menjadi bentuk kamus. Kemudian hanashimasu menjadi hanasu, tachimasu menjadi tatsu, shinimasu menjadi shinu, asobimasu menjadi asobu, yomimasu yomu, suwarimasu suwaru. Itu untuk golongan 1. Kemudian golongan yang kedua. Golongan kedua di sini ada beberapa contohnya ya. Jadi kata mimas, tabemas, okimas, kangaemas. Nah, kalau kata kerja itu termasuk golongan kedua, perubahan bentuk kamusnya tinggal merubah kata mas ini menjadi ru. Semuanya mas ini berubah menjadi ru. Di sini contohnya kata mimas menjadi miru, tabemas menjadi taberu, okimas menjadi okiru, kangaemas menjadi kangaeru. Nah, di sini untuk golongan kedua, jadi tinggal merubah mas ini menjadi ru, itu saja. Nah, kemudian golongan ketiga. Golongan ketiga, jadi hanya ada 2 ya. Sebenarnya ini contohnya.
Jadi sebenarnya yang termasuk kata kerja golongan 3 itu ada 2. Jadi kata kimas dan juga shimasu. Nah, ini sama juga bentuk kamusnya. Tinggal hilangkan masnya, tambahkan kata ru. Seperti kimas menjadi kuru, shimasu menjadi suru. Ini golongan 3 ini spesial ya. Dia tidak mengikuti perubahan ke bentuk kamusnya, tetapi langsung berubah menjadi kata ini. Ini tidak bisa dirubah lagi. Hanya ada kata kuru dan juga suru. Jadi mohon maaf, ini mungkin ada kesalahan sedikit ya. Harusnya taberu ini tidak ada. Jadi saya lupa menghapusnya ya. Jadi di sini cuma ada kata kuru dan suru. Nah, ini contohnya. Misalnya kata benkyou shimasu menjadi benkyou suru. Misalnya oinori shimasu menjadi oinori suru. Sampo shimasu menjadi sampo suru. Nah, jadi ada yang kata shimasu-shimasnya itu semua berubah menjadi kata suru. Kemudian saya akan jelaskan pola kalimatnya ya, yang kedua. Di sini bagaimana cara kita menyatakan hobi dengan menggunakan kata kerja bentuk kamus. Langsung lihat saja contohnya. Sumi wa sports wo miru koto desu. Sumi wa sports wo miru koto desu. Nah, kata miru ini berasal dari kata mimas yang artinya melihat. Kalau diartikan, hobinya adalah menonton olahraga. Ya, jadi maksudnya mungkin dia suka ya dengan beberapa olahraga, tapi sukanya itu hanya menonton, bukan melakukan. Jadi di sini ada kata mirunya. Misalnya lagi, hobi saya adalah belajar. Watashi no shumi wa benkyou suru koto desu. Jadi kalau sudah ada kata koto desu, ini harus berubah menjadi bentuk kamus kata kerjanya. Kemudian di sini ada contohnya lagi. Di sini tanya jawab ya. Untuk menanyakan tentang hobi, kata yang digunakan itu adalah nang. Sumi wa nang desu ka? Nah, jadi di sini ada eno-sang dan juga mita-sang. Mita-sang no shumi wa nang desu ka? Mita-sang no shumi wa nang desu ka? Ryori o tsukuru koto desu. Ryori o tsukuru koto desu. Mita-sang no shumi wa nang desu ka? Jadi apa hobi mita-sang? Ryori o tsukuru koto desu. Ryori itu masakan ya. O tsukuru, tsukuru itu membuat. Ryori o tsukuru koto desu. Hobi saya adalah memasak. Jadi secara harfiah ya kita artikan ini memasak. Yap, semoga bisa dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung saja tanyakan. Jadi kita supaya ada diskusi ya di grup WA. Jadi kalau kalian misalnya tidak bertanya, kadang saya tidak tahu apakah kalian sudah mengerti atau belum. Nah, kemudian saya minta kerjakan ya latihannya. Kemudian di sini juga ada latihan wawancara. Contoh percakapannya pun sudah ada di sini. Ya, jadi contoh percakapannya saya jelaskan sedikit ya. Sumimasen, Ratna-san no shumi wa nang desu ka? Watashi no shumi wa ryori o tsukuru koto desu. Ah, sou desu ka. Arifin-san no shumi wa nang desu ka? Manga desu. Nah,
jadi di sini kalian diminta untuk mewawancarai teman sebanyak 3 orang. Oke, karena melalui daring kalian bisa wawancarai melalui chat WA ya ataupun voice recorder. Kemudian kalian buat seperti ini lembar hasil wawancara. Misalnya ini isi dulu watashi, kamu hobinya apa? Boleh diisi 1 ataupun 2. Nah, kemudian di sini tulis teman yang kamu tanya siapa? Apakah si A, si B, kemudian tulis hobinya si A apa, si B apa, kemudian si C hobinya apa. Buat juga contoh percakapannya ketika kalian sedang mewawancarai temannya si A, B, C ini. Jadi kalian buat 3 contoh percakapan. Baiklah, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kalian sudah menonton video ini dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.